Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua atau adik-adik juga ya. Setelah tadi kita udah kunjungin semua kebudayaan Indonesia, rumah-rumah anjungan dari Sulawesi Selatan, Kalimantan, Riau, dan mungkin ada Betawi juga ada. Nah, sekarang kita lagi di Museum Penerangan. Di sini sih yang pertama saya akan bahas Bapak Soeharto ya, Presiden kedua, menyerahkan piala kepada kolom pencapir. Jadi si bapak ini yang dikasih penyerahan itu dia yang terbaik di antara kolom pencapir yang lainnya. Ya, di sini jelas sangat bangga sekali ya, penghargaan langsung dari presiden itu sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang lainnya ya. Wah, ada reporter teman-teman di sini. Oke, di sini akan saya jelaskan Presiden Soeharto bersama dengan istrinya Ibu Tien ya. Di sini ada konferensi pers ya. Jadi pertemuan antara keberhasilan dari pangan ya. Jadi keberhasilan pangan itu maksudnya dengan penerangan atau tenaga listrik, pembangkit listrik atau yang lainnya, petani-petani di zaman dahulu itu menjadi sukses ya. Jadi beras-berasnya atau panen yang semua yang tentang perkebunan itu sudah diakui oleh dunia kalau Indonesia itu salah satu negara terkaya untuk masalah pangan ya, sembako lah istilah kasarnya ya. Mesin cetak Kuco. Mesin cetak Kuco dapat mencetak huruf Jawa, Bugis, Batak, dan Arab. Nah, sepertinya ini adalah mesin cetak untuk komunikasi koran ya di zaman dulu. Jadi pada zaman dulu kita sudah mempunyai mesin seperti ini, udah lumayan hebat ya teman-teman. Jadi koran atau apa bisa bahasa Jawa atau bahasa Bugis, Medan, dan Arab pun ada di sini ya. Di sebelah mesin yang tadi, mesin cetak, kita ada mesin cetak coba naskah. Mesin ini pernah mencetak coba naskah proklamasi, lembaran negara RI, dan poster-poster yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan bangsa. Mesin ini merupakan alat cetak coba naskah yang sudah diset untuk kepentingan proklamasi. Ya, kalian mungkin bisa lihat ada tulisan atau proklamasi. Nah, di sini pas kita merdeka, mesin ini sudah mulai digunakan ya. Berikutnya kita di sini ada meja opnak ya teman-teman atau adik-adik. Mesin ini pada meja merupakan tempat untuk menyusun tata letak halaman-halaman suatu naskah. Antara lain pengumuman mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, lembaran negara RI. Meja opnak ini daun mejanya berbentuk agak miring dan mulai digunakan pada tahun 1945 pas merdeka ya. Nah, ini yang disebut meja opnak ya teman-teman atau adik-adik. Jadi meja opnak ini merupakan tempat untuk menyusun tata letak halaman suatu naskah, buku-buku, huruf Jawa, huruf Arab, huruf Batak, dan huruf Bugis ya. Dan di sini seperti papan pengumuman sih kalau kata kita ya teman-teman. Tuh, jelas rapi kan jadinya. Oh,
Oke teman-teman, di sini ada mesin setting atau disebut ya, mesin ketik lah ya. Jadi bisa saya baca di sini, mesin setting ini digunakan untuk menyusun naskah-naskah yang akan dicetak. Di antaranya naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, pidato-pidato Presiden RI, lembaran RI disebarluaskan ke masyarakat. Jadi digunakan mesin ini ya teman-teman atau adik-adik, mesin ketik. Nah, di sini adalah disebut dengan mesin cetak tinggi. Jadi mesin ini pada masa perjuangan mempunyai andil besar ya teman-teman dalam mencetak lembaran RI, poster-poster penggalang Persatuan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, orang Republik Indonesia, dan pidato-pidato presiden. Nah, ini jadinya untuk mencetak besar. Kalau sekarang ya koran, majalah gitu ya teman-teman atau adik-adik. Jadi mesin ini mesin pertama kali kita beli dari negara lain setelah kemerdekaan. Teknologi grafika. Di sini ada 5 mesin tik ya. Zamannya mesin ketik huruf Jawa, mesin ketik 1945 di sini. Di sini mesin ketik huruf Arab ya. Dan mesin ketik 1945 juga 49 ya. Macam-macam mesin tik di sini. Ya, jadi untuk Arab tulisannya dia seperti Al-Qur'an. Huruf Arab. Oke, teman-teman, di sini adalah terlihat gambar studio radio ya. Di sini menjelaskan sih kalau kita baca ada salah satu penyiar radio diancam oleh kelompok PKI. Kembali lagi ya, kita ketemu lagi di gerakan G30S PKI. Jadi di sini para penyiar radio itu sangat berisiko sekali di zaman dulu ya setelah kemerdekaan. Jadi mereka itu bekerja tidak tenang seperti kita. Jadi mereka menyiarkan yang tidak seharusnya disiarkan. Jadi secara tidak langsung dipaksa untuk menyiarkan hal-hal yang tidak benar oleh pasukan G30S PKI pada saat itu. Nah, ini adalah semangat nasionalisme Indonesia. Jadi di sini pencetakan ya berita kabar korannya. Sini ada nih hari Jumat 9 Oktober 1896 ya, berita-berita dari koran atau majalah sudah mulai dicetak di sini di tahun itu sendiri ya teman-teman. Ya, mereka sibuk. Nah, bagi yang ngalami ya, hiburan zaman dulu, ya mungkin abang saya, kakak-kakak saya, di sini kita lihat studio si Unyil, hiburan anak-anak zaman dulu. Yuk, kita masuk. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman tokoh-tokoh di cerita Unyil. Jadi di situ sih, kalau nggak salah Unyil itu salah satu anak petani ya. Dia dengan memakai sarung diselempang seperti itu. Nah, jadi dia sih boneka ya. Jadi digerakin dengan 2 jari. Nah, di sini tokoh-tokoh nama-namanya kok saya sih nggak hafal ya. Yang tahu saya hanya Pak Raden dan Pak Oga. Ini Pak Oga ya? Apa slogannya? Cepet dulu bos. Ya. Pak Oga si botak. Nah, ini Bu Bariah. Ya, itu sih. Itu aja. Jadi gimana Bapak Ibu? Ya, di sini adalah TVRI, Berita Dunia dan Berita ya. Di sini para presenter atau MC zaman dulu ya, memakai baju batik dan resmi banget. Kalau berita zaman dulu sih ya, beda dengan berita-berita zaman sekarang. Oke, teman-teman.
teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami bertiga. Ini adalah kita udah selesai ya di museum apa tadi, penerangan ya. Museum Penerangan. Ya, museum penerangan ini adalah konten terakhir kita di TMII ya, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Ah ya, Taman Mini Indonesia Indah ya, teman-teman. Tempat wisata sekaligus edukasi juga sih Pak Desi. Ya, banyak edukasi. Sebenarnya sih kalau misalnya kita mau ke rumah adat itu banyak banget ya, Om, se-Indonesia. Tapi kita hanya beberapa tempat aja yang kita kunjungi dan kebetulan yang bisa kita kunjungi ke dalamnya. Waktunya Rena Pak Desi. Ya, Ditelepon bojo ya nih. telepon bojo nih. Ya, kita dari pagi tadi jam 10, sekarang sudah jam 3 ya. Jam 3 kurang. Jadi saksikan kita kembali di konten-konten berikut, kira-kira apa ya yang harus kita kunjungi lagi konten berikutnya ya. Oke. Dadah. Habisin. Ini ngilang. Ya udah gitu. Cek tes. Halo, udah. Dan saya di sini lagi ada di, break dulu gitu ya. Teman-teman semua, adik-adik, kita mau apa? Break. Ya, break sholat Jumat dulu ya, teman-teman. Dadah. Ganti baju dong. Oh ya. Oh, kita merem dulu ya. 1, 2, 3. Nah, kita ganti baju ya.